Halo guys, balik lagi dengan kita Duo Camer. Sebelum kalian lanjut nonton, jangan lupa buat subscribe kita dulu nih. Terus jangan lupa pencet juga tombol loncengnya biar kalian jadi orang pertama yang mabuy bareng Duo Camer. Stay mabuy. Hari ini kita ada teman SMA gua, long lost friend lah sama dia ini. Asik. Namanya Kenny Arizona. Kenalin diri dulu dong. Halo semuanya, gua Kenny Arizona. Iya. Kaku Kaku banget banget. anjing. Dia kaku lu. Kita harus minum dulu deh lu. Butuh sih. Tegas Gua kira kenor. Dia juga punya channel YouTube guys. Iya. Jadi nanti mampir aja, kita mention di bawah sini. Oke. Oke. Jadi jangan lupa buat mampir ke channel dia dan nontonin semua video dia. Dia bahas tentang misteri-misteri gitu ya. Misteri, pembunuhan, teori konspirasi. Seru banget. Teori guys. konspirasi dia seru sih guys. Jadi Gua kalian harus nonton. Gue tuh penonton setianya dia banget. Asik. Dia juga nonton setia kita guys. Jadi malam ini kita mau ngobrol santai mengenai isu-isu yang kalau menurut gue ini lagi jadi awareness-nya orang-orang sekarang ya. Iya, orang baru aware ternyata itu tuh berbahaya gitu. Iya, Dan itu- maksudnya kayak baru Dianggap Penting lah ya. penting. kalau Tuh. dulu sih mungkin orang nggak Nggak gitu aware. menyadari hal Iya. itu. Nggak sadar. Kayak ya kita mau bahas masalah kayak mental health sih. Jadi karena gua juga punya case di mana sempet breakdown. Kenny pernah, Sela juga pernah ya. Pasti setiap orang pasti Setiap orang pernah pasti sih. pernah Setiap sih orang fase itu. Mungkin seberapa parahnya Parahnya. aja ya Iya, tingkatannya gitu. Jadi hari ini kita mau coba kayak ngobrol-ngobrol santai sama Kenny tentang kayak ya kita pengen tahu lah, siapa tahu dari Kenny juga kalian dan kita Iya. juga bisa belajar ya. Benar. Karena mungkin Kenny udah lewat masanya Betul. gitu. Kapan sih pertama kali lu bener-bener tahu kalau lu tuh mental health lu lagi jatuh banget gitu? Kayak mental lu lagi breakdown banget. Oke. Jadi kan palingan kalau misalkan kita kan pasti pernah mengalami fase stres masing-masing dong. Tapi kan itu kan tergantung dari kadar seberapa stresnya itu bakal mempengaruhi diri kita. Betul. Kan kadang-kadang maksudnya kalau stres ya kita juga bisa aja tiap hari stres kan. Iya. Kayak gitu. Dan gue ngerasa mental health gue itu tuh mulai makin parah pas gue waktu itu gagal di Jerman, Vi. Oh, yang gagal jarum. Gagal di Jerman itu. Mungkin itu kayak membuat lu jadi kayak Gue nggak percaya diri ya. karena dari gue SMA itu kan dari pas kita sekolah itu kan gue pulang sekolah gue langsung les bahasa Jerman lagi dari rumah gue di Jakarta Barat ke Jakarta Pusat Iya. ke Menteng. Guys, dia tuh dulu pinter loh. Accounting tuh gue belajar sama dia. Sumpah jago banget accounting dia, tata buku tuh zaman SMA. Intinya waktu sebenarnya ke itu zaman masih itu bener. Ya itu jadi cita-cita hidup gue nah lah. makanya gitu. lu sangat-sangat semangat ya pada Iya, saat karena itu gue ya. pengen banget tuh bisa sekolah di luar negeri kan. Terus habis itu di sana kayak ternyata susah masuk sana kan karena biayanya murah dan Saingannya. iya saingannya dibatasi kuota per negara. Jadi misalkan kayak cuma 3% dari total keseluruhan masing-masing negara itu loh. Tambah lagi pas gue di Jerman itu nyokap gue kan operasi. Ya gue di sana gue depresi banget lah kayak ya udah gue nyampe Indo gue udah merasa gue udah nggak punya cita-cita lagi. Gue mikir ya udahlah gue kuliah dimanapun dan di situ tuh kayak gue mikirnya kayak oh yaudah gue yang penting gue punya teman-teman yang seru aja karena gue udah nggak mentingin lagi untuk masa depan gue. Cita-cita lu udah Iya, Iya. udah istilah Kandas lah, iya. sirna anjing. Ya. setelah fase itu lu keluar kuliah Wah itu ini menuju ke titik klimaks dari rusaknya hidup gue sih. oke. Ya udah gue putus kuliah, gue nggak tahu tuh mau ngapain. Gue nganggur 1,5 tahun, gue hancur banget. Tapi yang pas di momen gue 1,5 tahun gue baru berhenti kuliah itu, gue udah nggak terlibat drama apa-apa lagi. Itu gue udah pelan-pelan menjauhi orang-orang yang drama saat itu kan. Yang menjadi turning point gue adalah sempat gue berada dalam kondisi under drugs kayak gitu. Gue skip parah deh pas itu kan. Nah abis itu gue pulang ke rumah ini subuh-subuh gue nangis ke bonyok gue. Gue mohon untuk dimasukin ke rehabilitasi. Ini parah banget sih. Dan itu pun gue udah
saking gue depresi banget, gue udah sampai coba bunuh diri. Gue cutting tangan gue minum obat tidur yang banyak sampai gue pingsan di klub kayak gitu, karena gue udah ngerasa hidup gue udah useless banget gitu loh, kayak gue udah ibaratkan ya dari mau ngapain lagi. Nah habis itu ya udah, karena cici gue dokter, cici gue saranin untuk gue masuk ke ada nama tempatnya Sanatorium Dharma Wangsa. Di situ tuh kayak menurut gue sih kayak lebih ke rumah sakit jiwa ya, karena di saat itu kayak gue benar-benar gue tahu mana yang benar dan mana yang salah, cuman gue nggak bisa melakukannya aja. Gue tahu salah tapi tetap gue lakuin. Tapi waktu itu si dokter itu mendiagnosa lo apa? Depresi berat. parah. Depresi berat. Iya, dan itu pun gue langsung dikasih, yang paling membantunya sih gue dikasih obat syaraf sih. Kayak gue baru sekali minum obat itu, gue langsung kayak otak gue tuh kayak udah enak banget, langsung plong gitu loh, Vi. Clear gitu. Clear banget, kayak Gak mumet deh. iya, karena kalau misalkan Terkadang yang bikin depresi tuh otak tuh udah mikir mumet. kemana-mana iya. terus. Nah terus habis itu gue dikasih lah sama bonyok gue untuk gue kuliah lagi. Nah abis itu bokap gue ngasih persyaratan, ya udah gue kuliah lagi, tapi dengan syarat IP lu harus minimal 3. Kalau di bawah 3, gue bakal keluarin lo lagi dari kuliah kayak gitu. Tapi hebatnya, maksudnya untungnya lu masih bisa sadar ya, Ken. Maksudnya ada orang yang sudah punya mental health gitu nggak bisa sadar akan hal itu. Ya itu benar. Betul. Itu loh, maksud gue kayak gimana cara lu kayak, gue nggak tahu, atau mungkin trigger lu karena orang tua lu kasih sama mereka. Maksud gue trigger lu apa yang sampai kayak gue udah terlalu jauh nih gitu. Baik lagi, hidup itu adalah pilihan kan. Lu mau tetap berada dalam posisi yang hancur itu, atau lu akan menjadikan kekuatan untuk lu ke depannya. Itu yang susah di situ loh. Susah di situ karena kebanyakan orang Kalau udah jatuh betah aja gitu, diam aja di posisi kayak gitu. Ngegoler gitu ya. Iya, ngegoler aja kayak yaudah gue udah hancur, yaudah begini aja. Maksudnya kalian pun harus Gak bisa ada fight-nya gitu ya. gak ada motivasi dalam hidupnya dia untuk berjuang gitu loh. Makanya penting banget bagi kalian, terutama yang nonton dan lu juga, Dengerin. penting banget bagi kita itu tuh untuk ngumpulin segala positivity dalam hidup kita sih. Maksudnya yang jadi sumber kekuatan kita. Misalkan kalau saat itu gue mikirnya kayak, terutama gue mikirin diri gue sendiri dulu sih. Gue ke depannya mau kayak gimana kalau hidup gue kayak gini terus. nggak punya masa depan. Gak punya masa depan. Karena gue mau hidup seterusnya kayak gitu. Gak mau dong. Itu jadi sumber kekuatan gue pertama. Paling utama adalah diri sendiri. Kalian jangan pernah menjadikan orang lain atau orang sekitar kalian menjadi sumber utama kalian dalam berubah atau berjuang. Itu salah. Sekalinya orang itu tuh hilang dari dalam hidup kalian pasti akan balik lagi ke momen yang hancur itu. Iya. Yang kedua, saat itu yang jadi sumber kekuatan gue adalah orang-orang baik dalam hidup gue sih. Kayak gue mikirin bonyok gue mikirin keluarga gue mikirin teman-teman baik gue saat itu yang selalu ada dan support gue. Sebenarnya yang bikin mental health gue paling keganggu adalah itu tuh gue kena panic attack sih. Gue sering banget kena panic attack. Itu gue, misalnya gue lagi sendirian, gak usah sendirian juga sih, misalnya gue lagi nongkrong, gue sering kayak gue diem, otak gue udah pikiran yang negatif-negatif, gue udah deg-degan setengah mati, keringat dingin, kayak mau pingsan gitu loh, kayak gue gelisah gitu loh, kayak anxiety attack gitu loh. Karena kan gue juga pernah maksudnya sharing sama beberapa orang yang mental health gitu juga kan. Sebenarnya panic attack itu tuh sebelumnya nggak ada, tiba-tiba tuh ada. Iya nggak sih? Iya, lu dulu nggak panic attack kan, tapi ketika lu mulai realize mental lu lagi nggak baik, itu pas langsung lu gampang panik. Karena gue juga pernah, gue panic attack belum lama ini cuy. Di mall, bener-bener gue di mall. Ini mungkin karena masa pandemik juga ya. Itu menurut gue ada dari segi kedokterannya ya, gue nggak tahu sih, gue nggak ngerti juga. Cuma gue tuh ngerasa kayak gue kurang udara. Sesak ya? Sesak. Iya. Terus gue tuh bener-bener pas gue panik itu gue bener-bener gue aneh banget. Jadi gue di mall lagi jalan doang. Terus gue tuh bisa tuh sambil kayak ngelirik terus kiri kanan kayak. Terus gue kayak ngeliatin orang-orang, jadi orang lewat kayak di mall kan pasti berpas-pasan sama orang. Cepet kan? banget gitu ya? Iya, kayak Bisa setiap aja, orang lewat gue pasti kayak ngeliatin. Parno. Iya Parno. Iya. Gue tuh kayak Parno, bener-bener apalagi waktu itu gue sempet ke food court di mall itu kan. Kan food court rame banget kan, kayak gue tuh langsung kayak ngeliat orang kayak kiri kanan gitu, kayak gue merhatiin kayak
Kayak lu mau jahatin gitu. Iya, gue tuh kayak takut banget. Gue tuh bener-bener kayak tiba-tiba takut sama orang-orang. Gak ada sebab. Gak ada sebab. Aneh banget. Gue juga diajak ngobrol sama teman gue. Tapi gue tuh kayak nggak bisa konsen untuk ngejawab pertanyaan dia. Jadi tuh kayak gue selalu dia ngomong ke gue begini, tetap begini. Sampai gue bilang, bentar ya. Gue copot masker gue langsung kayak minum air. Gue minum air sih. Gue minum air kayak. Terus lama-lama baru yang kayak gue tenang ya. Makanya bagi kalian yang pernah mengalami kayak gue dan Vivi kena panic attack, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya mengakui aja lah. Nah itu tuh yang gini ya, juga. terkadang orang kan kayak malu ya kalau misalnya kayak anjing gue depresi, terus gue dikiranya orang gila atau apa, atau nggak lu takut dengan rehab kayak gitu-gitu. Orang tuh kayak nganggepnya anjing lu rehab kayaknya parah banget sih. Itu lu salah, lu tuh justru harus sharing. Iya. Lu tuh nggak boleh, lu punya masalah itu harus sharing kalau menurut gua. Semakin lu pendem sendiri, lu tuh otak lu tuh makin kemana-mana kalau menurut gua ya. Betul. Lu tuh mikirnya kayak sebenarnya tuh nggak kayak gini gitu loh. Nah ini kan kalau dari sisi yang mengalami depresi itu sendiri kan, lu sendiri harus punya positive thinking bahwa orang nggak berpikiran kayak gitu sama lu. Kayak depresi lu itu sebenarnya nggak ada apa, ya bukan hal yang Overthinking. ya nggak usah overthinking. Juga untuk orang-orang yang nggak mengalami hal itu, yang ada di lingkungan mereka yang mengalami depresi, kalian nggak boleh ngejudge mereka. Iya. Itu tolong disupport sih. Ya, Lebih paling penting disupport. iya, karena gue juga berada di lingkungan ada temen depresi, dia sampai emang sama mirip sama Kenny juga, sampai mau bunuh diri segala macam, sampai konsumsi obat-obat tidur, obat-obat penenang. Cuma kayak balik lagi, gue selalu bilang sama dia, apalagi dia tipe orangnya yang susah kebuka sama orang. Oh itu ya. Iya. Dia tertutup begini ya. Gue tipenya open banget sih. Iya. Jadi itu kayak lumayan membantu gue untuk merilis stres gue. Iya. Gue tahu dia tipenya emang yang tertutup, susah deket sama orang juga, maksudnya dan dia kayak gak bisa percaya orang 100% gitu. Jadi karena gue deket, jadi kayak gue selalu mengingatkan dia kayak, kalau lu ada apa-apa lu sharing, jangan pernah lu pendem sendiri, karena itu akan jadi bumerang buat lu. Gitu. Iya. Karena Itu lu bener loh, pendem guys. terus jangan lama-lama Akan ada momennya meledak gitu Iya. loh. Takutnya ya terjadi yang enggak gitu loh, yang bener, enggak bener. pengen gitu. Makanya sebenarnya itu it's okay not to be okay Yes, sih. betul. Kayak banyak orang juga tuh kayak ngerasa kalau misalkan ada masalah apa-apa kayak gitu, kayak ngerasa itu sesuatu yang aib. aib. Iya. Iya benar, aib. Itu salah gitu, maksudnya nggak apa-apa kalau misalkan kalian depresi, kalian stres, nggak apa-apa gitu. Kalian terima rasa depresi dan Iya. stresnya Nah, itu. ini. Acceptance sih. Acceptance pertama itu paling penting Iya. banget. Karena dengan kalian accept apa yang kalian rasain, itu tuh akan mempermudah kalian itu Iya. tuh untuk kedepannya kalian tahu gitu kayak Iya. maksudnya apa sih yang menjadi sumber depresi gue? Iya, benar. Kalian Lu harus harus tahu mengetahui. dulu. Kalau Lu lu harus nggak tahu tahu, dulu. lu Lu nggak baru- akan tahu solusinya. Yes, kalau betul. misalkan nggak tahu akarnya Iya. gitu. Yang kedua, sesudah kalau misalkan lo udah tahu akarnya, harus pelan-pelan mikir solusinya apa Caranya sih. gimana ya? Kalian bisa tulis Bener. aja, tulis di kertas, solusinya apa sih yang bisa kalian lakuin. Jadi kalau misalnya ada solusi satu nggak berhasil, kalian masih punya backup Yang plan-nya. lain. Itu berpengaruh banget biar kalian itu nggak nge-stuck terlalu lama dalam kondisi depresi. Iya. Jadi mungkin Kenny ada saran dan masukan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mengalami hal itu gitu, supaya bisa Nih, melewati dengan baik. saran buat yang sedang merasakan, dan saran untuk orang-orang yang di lingkungannya ada orang yang seperti itu. Ya, Ya berarti kalau misalkan kalian punya temen yang sedang mengalami masa depresinya, kalian pertama adalah menjadi good listener aja sih, pendengar yang baik. Iya Itu sih, paling itu penting penting. juga. Yang kedua ya jangan dijauhin, yang ketiga support sih. Kayak pastiin kalau misalkan kalian akan selalu ada untuk teman kalian. Iya, Susah seneng sama-sama lah, jangan cuma mau senengnya doang. betul. nah terus kalau jadi orang yang mengalami depresi itu sendiri kan, saran lu apa? Yang pertama yang tadi yang acceptance sih.
Iya. Kayak kalian harus terima dulu kondisi yang kalian alami seperti apa. Ya udah kalian sedih-sedih, stres-stres nggak apa-apa. Jangan memandang itu tuh sesuatu yang aib gitu. Jangan Ya. denial. Jangan denial, benar banget. Jangan menyangkal. Ya berusaha memperbaiki diri lah ya, pasti berusaha keluar dari depresi itu sendiri. Iya. Kalau misalkan kalian masih belum tahu kapan kalian keluar dari kondisi stres itu, yang penting kalian pelan-pelan berusaha dulu aja untuk keluar. Yang penting kalian tahu dulu nih caranya kayak Baby gimana. steps ya. Iya, baby step itu penting. Kata-kata gue Karena proses itu nggak pernah ada yang enak sih. Iya. dan gak ada yang cepet. Dan nggak ada yang cepet, nggak ada yang instan. Kalau instan mah cuma Indomie aja. Iya, baru gue mau bilang. Proses itu nggak ada yang mudah. Kalian fokus aja sama endingnya. Kalau misalkan kalian punya tujuan, goal yang baik, Iya. itu pasti hasilnya akan baik juga kok. Yang penting kita tuh sebagai manusia melakukan sesuai kapasitas kita aja lah. Yang penting tujuannya baik, yang positif gitu loh. Percaya aja sih, dan Nah, itu pun berpengaruh sih ke gua. Iya, gue juga percaya ketika emang lu misalnya nih, lu mau memperbaiki diri, emang mungkin dulu lingkungan lu toksik ya. Iya. Tapi ketika lu berusaha untuk menjadi lebih baik, di dalam diri kita itu punya magnet, istilahnya magnet. Jadi ketika lu mau beralih dari negatif ke positif, nah lu tuh akan menarik magnet di sekitar lu tuh yang positif juga, positive vibes gitu loh. Jadi jangan takut lu kayak anjing, gue kayak nggak bakal susah nih punya teman, tapi ketika lu doing something good, lu pasti akan dipertemukan sama orang yang baik juga. Iya. Itu yang gue Udah bilang Pak, magnetnya iya, itu. iya. Makanya paling penting yang kita omongin tadi ya, Iya. bermula dari diri sendiri dulu. Iya, itu. Diri sendiri udah positif, lingkungan Akan lingkungan pasti bawah, ngikutin, akan gitu ngikutin. loh. Akan ngikutin. Sama tuh banyak juga ya orang tuh mikir kayak ngapain gue cerita sama orang lain, kan orang lain nggak bisa ngebantu masalah gue, nggak bakal nyelesain masalah gue juga. Itu justru salah sih Salah. menurut gue. Lu nggak boleh Ini mikir tuh- kayak iya. gitu. Lu sharing itu bukan untuk jangan selalu berpikir kayak tanggapan orang tuh beda gitu loh. Maksudnya sharing tuh cuma lu mengeluarkan Unek-unek lu. unek-unek doang gitu loh. Itu bantu rilis stres sih, maksudnya Iya. emang nggak akan menyelesaikan masalah, cuma itu bantu rilis stres kita supaya kayak tingkat kadar stres kita tuh nggak semakin naik gitu loh. Yes, betul. Kalau kalian pernah dengar, setiap kali kita mengeluarkan keluh kesah hal-hal negatif itu akan sedikit mengurangi beban kita, Iya. katanya. Iya benar. Benar kok. Sama dengan nangis ya. Jadi menurut Iya. gua dengan misalnya lu kayak anjir kayak so strong ya kan, nggak nangis ya lu capek sendiri. Lu tuh orang tuh butuh nangis menurut gua. Iya. Jadi intinya siapapun kalian, sekuat apapun kalian, it's okay not to be okay sometimes. Iya. Jadi ya mungkin video dari kita sharingnya segini aja. Thank you buat Kenny yang udah mau cerita ke kita masalah mental health-nya, dan kita juga berharap Di luar sana, teman-teman di luar sana yang mengalami hal ini bisa terbantu sama ceritanya Kenny. Thank you kalian buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Bye. Stay mabui.